Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, dan seluruh keluarga besar yang kemarin memberikan undangan untuk bersilaturahmi pada hari ini. Yang kedua, dalam silaturahmi tadi saya sampaikan kepada Presiden Partai Buruh dan seluruh jajaran, apresiasi, terima kasih karena telah memperjuangkan prinsip kesetaraan dalam demokrasi yang kita miliki sama-sama. Kita mengetahui bahwa demokrasi ini adalah salah satu cara utama untuk memastikan aspirasi rakyat tercermin dalam proses dan tercermin dalam hasil. Karena itu perjuangan Partai Buruh melakukan gugatan ke MK adalah perjuangan yang harus diapresiasi. Saya pribadi mengapresiasi dan saya rasa semua rakyat Indonesia memberikan apresiasi. Yang ketiga, tadi saya sampaikan kepada pimpinan Partai Buruh juga, terima kasih karena setelah putusan MK dikawal terus hingga tuntas. Dalam hal ini juga kepada seluruh masyarakat sipil, seluruh gerakan mahasiswa yang memilih untuk turun langsung menyuarakan pandangan menjaga konstitusi, menjaga marwah putusan MK, itu bergerak secara organik di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Dan itu gambaran bahwa di Indonesia hari ini mereka-mereka yang menginginkan demokrasi ini tegak dengan benar jumlahnya masih jauh lebih banyak daripada yang membiarkan terjadinya pembelokan atas demokrasi. Ini adalah pesan yang sangat positif untuk kita semua. Dan di situ juga saya sampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR yang kemudian langsung merespon. Wakil Ketua DPR yang pada waktu itu langsung merespon, membatalkan sidang paripurna. Lalu DPR juga memproses dan ada panja panja khusus yang bekerja non-stop sampai hari ini semua proses revisi itu berjalan tuntas seperti disampaikan oleh Bang Said Iqbal. Jadi itu semua adalah sebuah usaha menjaga agar proses bernegara kita tetap berjalan di realnya yang benar. Dan kita harus berterima kasih pada semua yang bekerja merawat ini, menjaga ini. Insya Allah ke depan ini terus bisa kita jaga sama-sama. Amin. Amin. Yang terakhir saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Dan kami sampaikan apresiasi bahwa kepercayaan ini kepercayaan yang sangat mulia. Kami akan insya Allah jaga dengan sebaik-baiknya. Dan seperti kita perjuangkan bersama-sama di Jakarta kemarin, sama kesetaraan, keadilan dalam berbagai kebijakan di Jakarta. Jadi suasana hari ini suasana yang guyup, semi reunian. Nah, biasanya kita juga ngobrol-ngobrol diskusi di Jakarta dan kali ini ngobrol di posko Partai Buruh. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman di Partai Buruh dan juga terima kasih buat teman-teman media. Demikian. Pak, kemarin gimana Pak? Pak, kemarin kan ketemu PDIP nih, terus kemarin dapat oleh buku ya Pak yang diposting ke Instagram. Nah, Bapak juga bilang udah belajar soal ideologi. Nah, ini ideologinya apa nih Pak yang udah Bapak pelajari setengahnya sehari terakhir? Betul. Kalau begini, pertama saya terima kasih, apresiasi karena pertemuannya adalah pertemuan membicarakan tentang Indonesia masa depan, masa kini dan masa depan, tentang dunia, tentang gagasan, tentang kebangsaan, tentang jembatan antar berbagai macam kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Jadi pesan utama tentang persatuan itu yang kemarin menjadi fokus dari pembicaraan kita. Itu yang saya betul-betul apresiasi. Karena diskusi dengan teman-teman di PDI Perjuangan itu bukan diskusi tentang angka-angka elektoral,
bukan diskusi tentang survei-survei, bukan diskusi apalagi tentang hal-hal mikro lainnya, tapi justru tentang gagasan, tentang ideologi, tentang pemikiran Bung Karno, tentang pemikiran pendiri bangsa, tentang pemikiran dasar mengapa Republik ini didirikan dan mengapa Jakarta harus menjadi cermin terwujudnya janji kemerdekaan kita. Apalagi ini di bulan kemerdekaan. Itu yang membuat saya merasa sangat hormat atas pertemuan kemarin. Partai Buruh yang mengundang Pak Anies untuk bersilaturahmi, bertukar pikiran, bertukar gagasan, dan saling berdiskusi lah sebagai sahabat lama. Kami sudah berkawan lama dengan Pak Anies Rashid Baswedan selama beliau menjabat gubernur, yang keberpihakannya kepada orang-orang kecil, buruh, petani, nelayan, dan kaum pebisnis, semua lapisan masyarakat kami mengenal. Karena itu kami mengundang beliau ke kantor Posko Pemenangan untuk bersilaturahmi, dan beliau bersedia hadir pada hari ini. Pada intinya, Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Tentu kami menunggu partai yang lain, khususnya partai yang besar, karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung. Partai yang besar tentu kami tunggu, dan insya Allah nanti Pak Anies yang akan menjelaskan bagaimana proses politiknya. Intinya kami menunggu, ya, belum bisa memberikan secara langsung ya apa persyaratan-persyaratan yang dimintakan oleh KPU. Dan dalam waktu dekat saya yakin Pak Anies dan timnya bisa meyakinkan partai-partai lain, khususnya partai yang besar, yang bisa memenuhi syarat ambang batas. Kami Partai Buruh baru selesai aksi di KPU.